Selamat malam Mas Gembong Suito. Halo, selamat malam Mbak Mel, selamat malam Sobat Malam. Traders. Masih tetap semangat ya walaupun malam-malam ya. Alhamdulillah, udah Alhamdulillah. nyampe di rumah. Mbak Mel kayaknya masih di kantor ini ya? Masih, Betul? masih, Wow, masih di luar kantor sepertinya. biasa. Iya. Oke, Mas Gembong. Nih, di sesi kali ini nih Mas Gembong nih aku mau share sedikit lagi. Kita bakal tema yang kita bahas kali ini tuh menarik banget ya, yang lagi happening banget. Udah gitu di sesi live kali ini tuh kita bakal ada bonus saldo RDN 50.000 untuk 3 orang pertama yang membuka akun pada sesi live kali ini. Kayak gitu. Wow, keren ya. Buka akun Bener langsung, banget. akun langsung udah ada bonus RDN Bener banget. 50.000. Bener banget. Jadi untuk memulai investasinya bisa langsung ya tanpa memikirkan untuk top up dulu ya. Ya oke Mas Gembong, mungkin kita mulai aja kali ya untuk sesi kali ini ya. Mungkin diawali dengan review singkat dulu nih mengenai market nih hari ini Mas Gembong nih. Oke, kalau kita bicara review market hari ini bagaimana? Boleh komen di kolom chat. Nah, Review menurut teman-teman portfolionya. Nah, ini kalau lihat secara historical ya teman-teman, sudah 3 bulan atau 2 bulan ini maju mundur cantik ya. Misalnya contoh dimulai dari sisi September memang secara statistik IHSG itu memang penurunannya itu lebih dominan. Kalau kita bicara bandingkan bulan-bulan dalam 1 tahun, September itu memang ya sangat turun ya dibanding dengan bulan yang lain. Persentasenya kenaikannya itu hanya sekitar 34% September. Dan kemarin memang September IHSG ditutup negatif ya. Masuk bulan Oktober, Mbak Amel. Biasanya kan Oktober kan ceria ya. iya. Ya, Kayaknya agak Oktober diganti ceria kayaknya karena Oktober, bukan Oktober bicara ceria. betul. Dalam statistik 10 tahun terakhir, Oktober itu rata-rata tingkat kenaikan IHSG itu posisinya sekitar 74% potensi naik. Oke, happy dong kita secara statistik. Ya, Benar. tetapi baik lagi itu statistik. Tahun ini bagaimana? Oktober Kenyataannya. menjadi Oktober ya, trouble gitu ya. Kenapa? Karena pada saat Oktober IHSG juga ditutup negatif. Ya. Aduh. Why? Ya. Why? Kenapa? Karena pada saat itu satu sentimen global terutama dari sisi Amerika itu tetap dia melihat kenaikan suku bunga, potensi kenaikan suku bunga di akhir tahun yaitu November, Desember. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, ya karena Amerika secara global itu akan menaikkan suku bunganya atau hawkish, ya jadi posisinya terjadi outflow di Oktober. Ya, yield obligasi Amerika itu mendekati 5. Biasanya cuma 2% atau 1,5, 1,8, sekarang 5. Artinya ya Amerika lebih menarik artinya. Nah, di situ terjadi outflow ya. Terjadi outflow, investor asing keluar. Nah, pada saat itu kan kayak Big Cap, BCA, BRI, Telkom, Astra, hampir mayoritas dan sektor energi itu mengalami koreksi. Nah, masuk bulan November. Nah, ketika bicara bulan November, memang secara statistik itu IHSG November itu salah satu bulan yang rendah kenaikannya. Ya, tapi saat ini masih negatif. Ya, harusnya sih tidak hat-trick ya IHSG kita. Ya, 3 bulan hat-trick merah enggak, jarang. Ya, di situ ada optimisme. Why? Karena satu, rupiah kita kemarin BI setelah menaikkan suku bunga 25 basis dari 5,75 menjadi 6. Terus ya BI juga sudah intervensi pasar berupa naikin suku bunga ditambah ya posisinya dia cadangan devisa sedikit-sedikit digunakan. Ya itu yang membuat rupiah kita ya menguat. Sempat
menguat ya, dari hampir ya 16.000 dolarnya menguat terus. Begitu dolar menguat, outflow, nah saham kita biasanya negatif. Nah, 2 hari kemarin udah mulai nih, intervensinya sudah mulai masuk ya, marketnya sudah mulai price in. Nah, di situ rupiahnya menjadi 15.600. Walaupun dalam hari ini mulai naik lagi ya dolarnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang menariknya adalah ya saat ini IHSG itu di kisaran 6.800 ya, 6.804. Nah, biasanya di akhir tahun ya ada window dressing ya, November Desember ini ya harusnya sudah mulai inflow, dan itu sudah terlihat di BCA, BRI sudah mulai masuk ke inflow. Targetnya nggak muluk-muluk ya, sentuh angka psikologis di level 7.000, 7.100 di akhir tahun sudah baik. Itu posisi IHSG saat ini ya Mbak Amel. Berarti bagi para investor atau trader ini ada harapan baru ya Om ya. Ada harapan baru menjelang akhir tahun dengan memanfaatkan momen-momen window dressing tadi ya Om ya. Yes, karena kita lanjut dari sisi baik lagi ya, market akan bicara struktur market sendiri, sektor yang menjadi penggerak market. Ya, satu di sisi sektor keuangan atau finance. Rilis laporan keuangan beberapa perusahaan, ya big bank itu hampir mereka sudah keluar. Dan kabar baiknya, secara laporan keuangan itu baik. Contoh misalnya kita ambil ya, tapi kita semua disclaimer on ya. Malam ini kita diskusi, belajar bareng ya Mbak Amel ya. Betul. Nah, penyebutan betul. nama boleh? Ya dalam saham konteksnya itu. Kita hari malam ini diskusi Om, jadi edukasi. Yes, poinnya di situ ya teman-teman, ya teman-teman breeders, teman-teman sahamologi, ini diskusi santai asik aja. Dalam arti kita sebutkan ya nama saham dan lainnya, kita tidak ada kepentingan apapun di sana. Kita pengen murni educate. Nah, kemarin kita sampaikan ya beberapa rilis laporan keuangan itu baik ya, blue chip. Ya, kayak contoh bank, terus telco, itu sudah baik sekali, terutama bank. Ya, pencapaian Q3 2023 itu sangat baik. Jadi tinggal yang dibutuhkan adalah inflow, investor asing konsisten, terus rupiah kita menguat gitu ya. Nah, itu yang menjadi daya tarik utama. Kalau dari sisi teknikal, mereka rata-rata sih sudah merah ya, sudah mulai mendekati support, ya, sudah mulai akan technical rebound. Ya, itu di saham-saham blue chip. Jadi kita optimis karena kemarin kayak beberapa saham besar BCA, BRI ya, itu turun di level BRI itu rata-rata 48, 49, itu kita sudah mulai masuk akumulasi. Terus BCA juga di 86, 8650, 87 kita sudah mulai masuk. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai floating profit. Kira-kira seperti itu, Mbak Amel. Wah, mantap banget nih. Pokoknya angin segar ya, Om ya. Oke. Yes. Nanti breeders dan sahamologers, kalau ada yang mau bertanya ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan di akhir sesi ya Om ya. Oke Om, ini yang menarik nih sesuai dengan tema kita malam ini nih tentang reverse stock. Nah sebelum kita masuk ke intinya nih, mungkin boleh dikupas sedikit nih Om, kulit-kulitnya nih tentang corporate action tuh apa sih? Terus kenapa sampai emiten tuh membuat corporate action gitu Om, silahkan. Oke, ini sempat rame ya, dan klarifikasi hampir 1 minggu ini ya, ini hari Rabu, Senin Selasa itu wah cukup rame di media, itu rame sekali reverse stock. Betul ya. Banget. Oke, ya sebelum masuk ke reverse stock, kita sama-sama belajar sih kenapa sih yang disebut apa sih corporate action, aksi korporasi, aksi perusahaan. Ya, karena kita membeli perusahaan TBK terbuka, ya, maka disebutnya corporate action. Artinya, itu adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang dapat mempengaruhi ya harga ataupun jumlah efek tersebut. Itu tindakan corporate action. Ya, apa saja? Biasanya ada 2, Mbak. Yang bisa mempengaruhi, misalnya contoh, ya dia mempengaruhi harga saham dan
dan lembar sahamnya. Di situ ada namanya right issue, ada namanya stock split, ya, ada namanya reverse stock, ya, dan ada yang berpengaruh terkait dengan perusahaan. Contoh misalnya perusahaan pertama ya melakukan IPO, initial public offering, ada merger, ada akuisisi. Nah, itu hal-hal yang sifatnya posisinya berpengaruh pada struktur perusahaan. Ada yang berpengaruh terkait harga tadi, stock split, reverse stock, right issue, buyback gitu. Ada yang berpengaruh terkait dengan struktur perusahaan, terutama dari sisi misalnya pemodalan. Ada merger akuisisi, terus ada merger, ya ada tender offer dan lain-lainnya. Itu secara pengertian corporate action. Nah, sekarang kita bicara tujuannya nih, why? Ya tentunya kalau kita bicara kepentingan perusahaan emiten itu banyak, tapi ada dua hal. Ya, kalau kepentingannya terkait dengan perubahan harga dan jumlah lembar yang beredar, ya seringkali mereka misalnya, oke, ini saham terlalu tinggi nih, ya mahal buat investor retail, ada namanya stock split. Terus ini perusahaan kok ibaratnya dia pengen memperbaiki citra, gitu kan? Karena misalnya sudah turun mendekati 50, ketika 50 itu kan saham tidur ya, citranya nggak baik. Kita lakukan reverse stock deh. Misalnya 10:1, jadi 50 jadi 500, ya bisa dilakukan reverse stock. Nah, itu secara pengertian sederhananya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Biar kita kupas bareng-bareng nanti. Oke, menarik ya. Jadi corporate action tuh jadi punya tujuan-tujuannya masing-masing ya, Om Gembong ya. Yes, betul sekali. Tujuannya dua tadi. Apakah dia memperbaiki dari sisi struktur pemodalan perusahaan, ya mulai dari buyback, ya terus IPO, ya tender offer, akuisisi, merger, atau ya dia pengen memperbaiki secara kualitas ya harga ataupun lembar sahamnya. Stock split, reverse stock, right issue, itu contoh. Oke, aku tertarik nih Om sama stock split dulu nih Om. Ya, stock split itu sebenarnya gimana sih Om definisinya? Terus pengaruhnya terhadap saham atau emiten tersebut tuh gimana tuh Om? Oke, corporate action yang pertama ya kita bahas itu adalah yang paling umum stock split. Yes. Namanya aja stock split, berarti ya lembar sahamnya dibagi lebih kecil. Tujuannya ya stock split itu adalah satu, biasanya menjaga likuiditas dari sisi perusahaan. Kita ambil satu case ya biar benar-benar teman-teman bisa lihat. Stock split kita anggap case-nya 3 tahun ke belakang. Ya. Menarik ini. Menurut teman-teman ya, yuk kolom komen perusahaan yang sudah melakukan stock split yang teman-teman ingat apa saja. Yuk, boleh komen. Ditulis di komentar ya. Dan teman-teman ikut di stock split tersebut gitu. Boleh. Merasakan manfaatnya atau merasakan gitu, manfaatnya stock split. Ya, yang saya ingat dan saya rasakan manfaatnya itu tahun 2021 proses stock splitnya. Nah, tuh, BNI yang terbaru ini. Ya. BNI baru tahun ini. Oke, good. Ayo teman-teman. Ya, ini pokoknya kita ya biasanya malam ini tuh biasa tanya terkait dengan saham-saham ya, rekomendasi saham atau apa gitu kan. Nah, kalau Dedi saya, oke, BBRI apakah stock split? Itu right issue tepatnya. Nah, nanti kita jelasin. Stock split dulu ya. Dari let's say 3 tahun ya terakhir ada 2 case-nya ya. Pertama yang paling baru adalah BNI ya. Nah, BNI dulu ya. Atau yang paling gede dulu nih 2021 BCA. Ya, BCA. Dulu
ya, BCA setelah 2021 sempat turun, 2020 itu di 21 ya COVID, ya, terus setelah itu 2022 recover. Lah 2022 kira-kira di September atau Oktober mereka memutuskan untuk ya stock split. Kenapa? Ya, pada saat harga itu teman-teman tahu ya BCA di harga 32 sampai 34.000 harganya. Ya, satu lembar saham BCA 32 sampai 34.000, artinya satu lot itu sudah diinikan sama bursa ya, peraturan sudah berubah. Dulu satu lot 500 lembar, sekarang satu lot ya kisarannya di kisaran ya 100 lembar. Nah, sekarang kalau kita beli BCA 34 ya ribu tiap lembar, satu lot BCA, kita sebagai investor retail kira-kira mikir-mikir kan? Betul nggak? Bener Om. Duitnya cuma segitu-segitunya cukup nggak gitu kan? Satu lotnya ya kan? Cukup nggak? Misalnya 34.000 ya, biar nggak salah kalkulatornya saya iniin. Oke, 3.400.000 loh. Yes. Ya. Pasti orang mikir-mikir mahal. Ya. Jadi yang bisa beli BCA itu kalangan-kalangan tertentu, baik dari sisi investor asing, corporate, ya, fund manager, dana pensiun, insurance. Kenapa? Karena ya untuk satu lotnya 3.400.000 itu satu lot. Iya. Nah sekarang kan perusahaan memikir, nah kalau harganya mahal, tingkat partisipasi publik itu berkurang karena mahal, terutama investor retail. Akhirnya BCA memutuskan, dan itu market cap-nya sekitar 700-an ya, 700 triliun pada saat itu. Sebelum stock split ya Om? Sebelum stock split. Okay. Itu tertinggi ya, 700 triliunan. Akhirnya manajemen memutuskan, ini yuk kita lakukan stock split, pecah saham dengan rasio 1:5. Ya. Jadi satu saham BCA ya, menjadi 5 lembar saham BCA. Jadi lebih rendah. Ya. Lebih rendah, let's say di situ pada saat stock split akhirnya menjadi 7.000-an. Oke? Sekitar 7.000 something ya. Oke. Nah, 7.200, 7.500 lah pada saat itu. Yes. Murah nggak buat teman-teman? Murah tentunya, ya. Terus bisa dibeli lagi ya, bisa lebih ada dibeli kan, artinya kita ya sebagai investor retail ya untuk meningkatkan likuiditi saham tersebut mulai terjangkau, kan mulai asik. Berarti kalau saya beli BCA awalnya satu lot itu 3.400.000, saya sekarang ya beli BCA ya punya 5 lot dari satu lot. Happy nggak kira-kira buat teman-teman? Happy Om. Nah, disitulah transaksinya. Iya, tujuan stock split itu adalah ya memperbaiki likuiditas dari sisi perusahaan utamanya. Supaya apa? Ya saham-saham tersebut liquid. Kenapa liquid? Transaksinya kenceng. Kenapa kenceng? Partisipasi investor retail itu juga lebih bisa terwakili. Akhirnya apa? 7.000 sekarang sempat ya all time high-nya BCA itu 9.400, dan satu-satunya saham yang mendekati market cap-nya 1.100 triliun. Jadi kita bangga. Itu stock split ya. Yes. Itu stock split. Jadi sebelum ya sentimen positif enggak? Positif. Ya, positif karena biasanya, ini ngomong kita biasanya ya, karena ada dua hal. Ya, kita sampaikan contohnya yang baik juga, yang buruk juga ya, artinya dari sisi market biar seimbang. Ya. Betul. Oke, ya biasanya sebelum harga itu penentukan stock split, harganya naik dulu. Ya. Naik dulu, dinaikin, setelah itu stock split. Nah, stock split itu lebih mudah partisipasi investor, ya retail, akhirnya sahamnya ya jadi saham yang liquid, saham yang transaksinya kencang. Market cap-nya juga naik. Sekarang 1.100. Itu stock split. Ada juga tujuannya mau likuiditas supaya tidak saham premium. Teman-teman ingat apa?
sejuta umat, ya, saham perusahaan Unilever itu kan dulu, ya, harga harga sebelum stock split itu 42.000 sampai 47.000, ya kan? Sama, stock split 1:1 pada saat itu stock split 8.000. Nah, sekarang kinerjanya, ketika kinerjanya turun, profitability-nya turun, otomatis saham-sahamnya akan juga turun. Jadi itu tujuannya untuk stock split. Ya, semoga bisa. Nah, BNI kemarin tahun ini sudah diputuskan. Kan baru itu ya, sekitar 2 bulan 3 bulan kemarin. Baru banget Om. Masih hangat Om. Masih hangat. Pada saat sebelum stock split itu harganya let's say 9.200, 9.400 gitu pada saat itu. Nah, begitu diumumkan stock split, oke, ACC oleh pihak regulator, ya stock split 1:2, ya supaya sama kayak teman-teman yang lain, ya. Bank-bank yang lain kan misalnya Mandiri, BRI sudah, BNI nih dari 96 sampai ke 10.000, setelah 10 stock split, ya lebih anteng lagi 5.000 nah, sampai sekarang. Nah, itu semoga pemahaman stock splitnya mulai tergambar ya. Oke. Aduh, aku jadi ingat stock split BCA tuh Om. Kebetulan pengalaman pribadi nih jadinya. Habis di stock split, memang kan ada beberapa saham sehabis stock split harganya turun ya Om ya. Tapi itu nggak berlaku di BCA kayaknya Om ya. Habis Alhamdulillah. Split, ya baik lagi karena lihat ya paling dasar sendiri. Kita beli perusahaan, kita beli saham, kita beli perusahaan, kita lihat fundamentalnya. Ya, kalau kita bicara fundamental, rasio-rasio profitability-nya itu cukup keren loh. Ya, net profit margin kita yang paling bottom ya kalau kita ngomong bisnis, kita beli bisnis atau perusahaan. Pertanyaan paling dasar ya, bottom line, bahasa analis kan bottom line. Profitnya berapa net profit marginnya? Saat ini BCA sekitar 43%. Kebayang kan, Mbak? Nah, kalau kita jualan 43% net profit kita. BRI, let's say 27%, 27% kalau nggak salah net profit. Nah, itu kan bagus. Ketika perusahaan tersebut itu ya kinerjanya memang bagus, ya profitability-nya baik, terus dari sisi good corp GCG-nya baik, ya marketnya juga baik, trust-nya baik, akhirnya orang, ini kesempatan untuk borong lebih banyak lagi, demand-nya lebih banyak lagi. Nah, makanya dari stock split ya sekarang 7.000 ke ini 9.000. Om, sebenarnya kalau kita kan biasanya punya news tuh sebelum stock split dilakukan ya Om ya. Sebenarnya kalau emiten itu memaparkan tujuan stock splitnya itu berpengaruh signifikan nggak sih Om terhadap harga sahamnya after stock split Om? Oke. Nah, sebenarnya stock split itu lebih berpengaruh pada dari sisi ini, likuiditas. Jadi saham yang awalnya mahal jadi murah. Kalau berpengaruh signifikan terkait dengan struktur perusahaan, permodalan, maka lebih tepat menggunakan konsep yang namanya right issue, penambahan saham baru. Hak memasang efek terlebih dahulu atau HMETD. Nah, sebenarnya kalau untuk stock split atau reverse stock itu dia memperbaiki citranya, likuiditasnya, kira-kira gitu. Tapi kalau memperbaiki fundamental, hal yang paling dasar dari perusahaan itu right issue. Gitu. Oke, menarik banget nih. Kita bahas right issue boleh? Biar nangkep. Nah, ini kan salah satu corporate action ya. Ya sekarang, ini saya punya perusahaan. Saya masuk ke Bursa Efek, IPO, pasti kan punya tujuan. Tujuan pertama masuk IPO salah satunya adalah dia raising fund. Ya, karena partisipasi publik masuk. Contoh deh, ada beberapa 2 saham teknologi yang ngetrend, ya, dulu buka dapat let's say 22 triliun partisipasi publiknya, price IPO. Nah, setelah itu GoTo itu hampir sekitar let's say 15 triliun. Nah, yang baru-baru ini ya Aman Brand itu dapat ya Big Jumbo. Itu salah satunya. Nah, sekarang kalau dari sisi perusahaan ya, kalau kita bicara strategik untuk nambah dana gimana? Kalau nambah
nambah hutang, dia datang ke bank, ya debt-nya atau interest debt-nya tinggi dan punya kolateral. Satu ya. Yang kedua, kalau dia menerbitkan obligasi, oke, menerbitkan obligasi, let's say pasti ada bunga. Ya, Betul. contoh misalnya 7%, atau kalau sekarang BI rate itu 6%, ya, SBN itu kisaran 6,3, mungkin di kisaran 7 sampai 10 tergantung gradingnya perusahaan. Tapi kan 10% itu menjadi cost, menjadi beban bunga. Yang murah apa? Right issue, penerbitan saham baru, supaya ya investor-investor lama dikasih hak untuk dia membeli saham baru dari perusahaan. Tujuannya setor modal, tambahan modal. Nah, tambahan modal, kalau enggak itu delusi, kalau enggak juga orang lain yang ambil. Kita ambil ya, ratio yang terbesar. Teman-teman tahu? Ya. Yuk, siap. Yang tahu, Pak. yang tahu Ya. langsung tulis di komen. Komen, tulis komen gitu. Ada hadiahnya nanti minta sama Mbak Amel ya. Right issue terbesar Bursa Efek penerbitan saham baru 3 tahun ini. Ayo, ada yang komen, ada yang tahu. Hadiahnya 50.000 Om untuk yang buka akun. Cepat. Nah itu kalau hadiah wewenangnya Mbak Amel. Ya. Teman-teman tahu ya. Nah, grup BRI. Tuh. Ya, BRI. Kalau nggak salah di 2021 dia right issue. Nah, kalau Bumi ya itu keseringan gitu, berarti right issue stock split gitu kan. Nah, kita ambil yang gede dulu nih ya, paling gede karena banyak sekarang udah 900 ya Mbak ya per kemarin. Ya 900 perusahaan emiten yang ada di bursa. BRIS, oke, good ya. Kita ambil satu contoh yang paling gede ya. Kenapa sih harus right issue? Nah, BRI pada saat itu 2021, kembali lagi ini penyebutan nama semua disclaimer on ya, untuk educate. 2021 dia butuh dana sekitar 97 triliun. BRI pada saat itu. Dia rencananya mau mengembangkan ya akuisisi pegadaian, jadi mengembangkan bisnisnya, ibaratnya ekspansi bisnisnya, bukan untuk utang, tapi dia lebih mengembangkan bisnisnya. Dia memutuskan untuk right issue. BRI pada saat itu risingnya 97 triliun. Kebayang ya teman-teman ya? Nolnya udah nggak muat nih Om di kalkulator. Oh, nolnya nggak muat. Jam-jam goblok ini ya gitu. Iya. Kita kasih contoh ya, right issue pada saat BRI itu ya penerbitan saham baru. Kenapa ya? Karena memang ya itu cara yang termurah dari sisi perusahaan ya, supaya partisipasi publik, partisipasi strategis untuk investor itu bisa nambah dana. Coba bayangkan 97 triliun nyari dana di mana? Bunganya berapa, kolateralnya berapa. Nah, itu yang dilakukan dari BRI, akhirnya memutuskan untuk right issue 97 triliun dan sukses luar biasa. Betul. Kenapa? Nah, di situ nanti akan ada bagaimana melihat right issue suatu perusahaan. Ada harga teoritisnya, harga pelaksanaannya, dilihat dari valuasi. Nah, di situ sebelum dia memutuskan right issue, misalnya contoh harga pelaksanaannya di 3.400 kalau nggak salah, harga pada saat itu 3.900. Jadi kan kesempatan murah untuk kapan lagi dapat BRI pada saat tahun itu harganya 3.400. Kebetulan saya dan investor saya juga merasakan sama gitu ya. Kita lihat, oh ini murah, hitung-hitungannya ya. Right issue-nya itu murah, hitung harga teoritis, harga pelaksanaan, rasionya jelas, rasio saham baru, saham lamanya, dihitung harga teoritisnya 3.400 dan itu masih murah. Nah, pada situ kita borong-borong untuk ya nyetor dana lagi, beli right issue-nya, beli saham barunya, dan alhamdulillah sukses. Ya, saham kita makin banyak, harganya naik, sukses, dan di situ penggunaannya untuk memang ekspansi bisnis. Dan sekarang terbukti kemarin rilis laporan keuangan BRI, bottom line-nya, ya, profitability-nya itu sekitar 12% lebih ya, dengan net profit margin-nya sekitar 29%. Nah, itu kan baik sekali. Harga saham
BRI sekarang kalau nggak salah per hari ini 5.200 ya. Betul Om, 5.200. Iya. Itu ya yang baik ya, ada yang baik. Ada juga right issue yang tujuannya apa? Tujuannya untuk hutang, nutup hutang. Nah, itu ya ibaratnya dia punya hutang 1 triliun, nyari ke corporate misalnya finance dia rumit prosesnya bank, ya Betul. paling enak right issue. Nah, ketika right issue setor dana tujuannya buat ya misalnya operasional ataupun dari sisi hutang, bayar hutang, nah itu kan nggak baik. Itu tidak strategis dan itu tidak meningkatkan nilai value dari sisi perusahaan. Nah, itu biasanya kita nggak masuk. Oke, berarti tuh para breeders sama homologers tuh ada tips and triknya tuh. Gimana analisa kalau ada emiten-emiten yang mau right issue ya Om ya? Gitu. Yes, Soalnya betul. banyak nih Om, banyak juga yang merasa dalam tanda kutip terjebak dengan right issue karena mungkin kurang pemahamannya atau nggak kurang cari infonya nih Om. Jadi wah harga right issue-nya murah banget nih dari harga modal, average price-nya. Jadi udah Ya. main beli aja, habis itu harga sahamnya drop gitu loh Om. Banyak juga Ya. tuh Om yang kayak gitu. Itu bisa kita hitung dulu. Sebenarnya satu plan sebelum memutuskan apakah kita tebus right issue-nya, yuk teman-teman bisa hitung ya berapa harga teoritisnya, berapa harga pelaksanaan, rasionya berapa, nanti akan muncul. Ini murah atau mahal. Itu yang pertama. Ya, yang kedua kita bisa cek karena ketika kita pullback mereka sampaikan penggunaan right issue, penggunaan ya HMETD-nya itu buat apa? Dia dapat dana itu buat apa? Apakah ekspansif, kembangin bisnisnya, meningkatkan profitability-nya, atau untuk operasional? Yang paling banyak itu untuk utang, ya, untuk nutup utang. Ketika untuk nutup utang, kira-kira, wah, ini ya kita lihat sisi prospek perusahaan. Tapi banyak hal. Oleh karena itu, teman-teman, ya kita hadir. BRI Dana Sekuritas, ya BRI Bridge dan Sahamologi terus kita educate. Nah, itu kita hitungkan, kan kita punya kelompok belajar sama ya ini. Dan kita sampaikan apa yang kita beli juga rekomendasi kita juga beli. Nah, itu teman-teman. Enaknya kalau kita punya ya rekening Bridge. Benar. Apalagi ada panduannya dari Sahamologi ya Om ya. Jadi untuk trading investing tuh nggak perlu pusing dulu Om. Jadi mulai aja dulu ya Om. Yes, exactly. Mulai ditemenin, didampingi, dan dilihatin portofolionya. Bener banget. Jadi nggak cuma rekomendasi, tapi Om Gembong atau kita nih yang dari Bris atau aku tuh nggak beli, nggak kayak gitu ya Om ya. Jadi kita juga ikut beli. Ada provennya para breeders dan sahamologers ya. Gitu. Om, menarik nih Om. Right issue yang aku juga lihat yang luar biasa tuh saham PANI Om. Oh, itu menarik banget itu tuh saham PANI yang pertama kali Om. Kan kemarin juga habis RI lagi kan ya Om, kalau nggak salah ya. Ya kan. Tapi saham PANI itu luar biasa. Untuk yang RI pertama tuh dia aja tuh udah luar biasa kalau buat aku. Dan RI kedua pun harganya nggak jadi turun malah naik saat itu gitu loh. Iyalah, lah ini tadi. Karena kan ketika bicara right issue itu hal yang sifatnya strategis ya, harus dihitung nih. Dulu siapa sih yang kenal PANI? Nggak ada Om, aku aja nggak kenal sebelum dia. Nggak ada kan properti, ini perusahaan apa nih gitu kan. Kalau level layarnya itu layar lapis kedua, ketiga deh gitu kan. Betul. Begitu di situ ada corporate action, ya satu naga, kepala naga, teman-teman tahu ya, yang punya pick Pantai Indah Kapuk. Nah, 9 naga itu ya Om? Iya, salah satu naga gitu kan. Properti ini barangnya ada loh. Pantai Indah Kapuk pertama, Pantai Indah Kapuk kedua. Kalau teman-teman lihat di sana properti gila-gila tuh. Nah, di situ kan lihat ya. Begitu ada akuisisi pada saat itu sebelum right issue kan ada akuisisi dulu nih. Iya, betul. Isu ada akuisisi itu baru mulai. Iya, berarti kan PANI itu bukan siapa-siapa, ibarat gadis desa
Nah, sekarang transformasinya jadi Inul gitu, Oh Diva iya. Dangdut gitu ya. Kirain Cinderella yang dijemput pangeran, Om. Mirip seperti itulah gitu Mirip kan ya, ya, Om karena ya. kita Iya, iya, biasanya iya, di iya. Jawa rungkat gitu kan, atau ambiar ya ibaratnya itu. Jadi begitu kita lihat, oh siapa nih perusahaan? Oke. Ya contoh dulu kayak DCI sebelum diakuisisi oleh ya Anthony Salim, grupnya Salim kan siapa? Dari 3.000 ke 60.000 loh itu. Nah Yes. ini Pani nggak ada, ini siapa sih Pani? Begitu diakuisisi, salah satunya masuk, ya, oh ternyata dia pemilik dari ya Pantai Indah Kapuk. Begitu Pantai Indah Kapuk, tahu perusahaannya, tahu siapa yang punya dan Ya. prospeknya, Mbak punya pulau Mbak, ya. Kepercayaan Properti bukan masyarakat hanya ini, tiba-tiba ini melonjak ya, Om. iya naik ke atas berapa apartemen, tapi ini punya pulau gitu ya. Nah itu yang Iya, iya, membuat iya. oke valuasinya menjadi menarik, makanya begitu red issue pada prospeknya baik, lah, pada saat itu terbang. Tapi jangan Oke. hati-hati ya kalau beli sekarang. Kalau biasanya kan teman-teman begitu euforia, ini saham ini baik gitu kan. Contoh, Iya. ada masanya. Jangan Betul. terjebak di situ gitu ya. Betul. Tapi red issue-nya menarik. Ya, Menarik, karena Om. memang prospeknya baik. Betul. Itu reflect to Batman. Nah, Iya, iya, iya benar. Jadi saat red issue pertama tuh aku ingat itu red issue dijual ataupun ditebus itu luar biasa, Om. Red issue dijual ataupun ditebus tuh luar biasa iya. dampaknya. Nah, itu kira-kira ya. Iya, Jadi iya, iya. cerita-cerita. Nah, sekarang spesifik nih kita bahas ya. Nggak kerasa waktunya juga ya Mbak ya. Gitu. Iya, nggak apa-apa, Om. Seru nih Reverse stock. pembahasannya. Ya, reverse stock. Nah, oke, Nah, kita masuk ke sesuai judul ya, Om ya, reverse stock nih, menarik iya, banget nih, latihan. reverse stock. Biasanya kan stock split sudah, red issue sudah. Kalau nanti butuh pendalaman, mungkin BRI bisa ngadakan kelas. Betul, Bagaimana Om. ya spesifik menghitung ya red issue suatu perusahaan tersebut. Ya, Kita ada bagaimana EduFest, corporate Om. action. Oh, Jadi gimana khusus Mbak? nasabah BRI dan Reksa, kita ada EduFest setiap minggunya bisa 2 sampai 3 kali gitu loh, Om. Jadi edukasi untuk nasabah secara rutin dan Wow. materi-materinya menarik loh, Om. Nah, ini yang nggak disampaikan ke ini. Yuk kita bantu publikasi ya. Yes, yes. Pertanyaan biasanya ini kita itu free nggak gitu kan? Oh, pasti Om. Kita itu free. Jadi para nasabah BRI dan Reksa bisa akses di webnya BRI dan Reksa. Jadwal EduFest tuh kapan aja tuh lengkap banget, Om. Kadang satu hari tuh bisa 2 sampai 3 loh. Oke. Nah, artinya apa? Punya klien, jadi tidak hanya oke kamu buka account. Ya, Banyak betul. teman-teman. Aku yakin yang live di sini, yang ikut ini adalah orang-orang yang antusias di investment. Akunnya nggak punya satu ya, lebih dari 2-3 sekuritas, betul? Kasih Benar. komen dong, gitu kan, kasih api-api ya. Ayo, Kalau siapa yang statement paling kita banyak kali betul. ya, Om ya? Ditulis di komen ya, Om. Banyak, tapi kan Banyak-banyakan ya, Om. baik lagi pada akhirnya adalah bagaimana servisnya, bagaimana edukasinya. Nah, kalau Yes, tadi yes. hal-hal yang teman-teman lakukan misalnya BRI, oh ada kelas terkait dengan bagaimana cara menghitung valuasi. Nah, itu ada kata 100 ya. Yuk, kasih api-api biar Mbak Amel juga semangat, tim BRI Iya, juga benar. semangat. Karena ini yang kita butuhkan, educate. Kita bisa buka di account dimanapun, tapi bagaimana servisnya, bagaimana Betul. edukasinya. Nah, Betul. supaya kita pintar. Karena retail harus pintar, kalau enggak ya ambiar ya. Gitu. Nah, kalau enggak kita yang dikarungin, Om. Iya, Gitu ya, Om. itu yang ya kita secara faktual COVID pada saat itu boom dari 3 juta menjadi 11 juta investor, ya transaksinya biasanya tiap hari sekitar 20-30 triliun, saat ini ya let's say mencapai 15 triliun itu susah. Artinya apa? Pasti banyak yang nyangkut. Nah, nyangkutnya di saham-saham yang lapis legit lagi. Nah, itu kan. Tadi disebut ya, lainnya banyak ya. Oke, poinnya clear. Nah, sekarang kita bicara ini terkait dengan reverse stock, harapan atau bencana. Kira-kira menurut teman-teman, yuk komen ya reverse stock.
Siapa tim Kalau harapan, stock siapa split kan tim udah jelas bencana ya. nih Om ya? Omnya Iya, langsung ya Om ya. stock split sudah jelas, ratio sudah jelas. Nah, ini mau nih, ya, kelas offline. Ada Mbak kelas offline? Harusnya ada ya di Bank BRI, di BRI Sekuritas, kelas-kelas offline. Uh, ada bisa diadakan Om. Jadi Oh, kalau bisa bagi teman-teman yang diadakan. mempunyai Wah, kapan-kapan? betul. Jadi Kapan-kapan kalau kita misalnya buat mau kelas belajar Om offline secara di grup gitu ya. BRI ya Sekuritas. Nah, itu menarik. Oke, baik lagi ke konsep reverse stock. Ini harapan atau bencana. Nah, sebenarnya reverse stock ini jarang sekali dilakukan, teman-teman. Betul ya? Jarang teman-teman dengar reverse stock. Yang ada itu stock split right issue, stock split right issue. Supaya untuk likuiditas, supaya untuk tambah dana. Nah, sekarang reverse stock ya, dikecilin jumlah lembar sahamnya, harganya dinaikin. Ini tujuannya apa? Ya, nah bencana. Kayaknya lebih banyak tim bencana Om daripada yang ini. Ya, nah kita coba lihat ya view-nya. Ya, ya. Ini bicara yang historical. 2020 teman-teman tahu Bank Banten, BEX? Bax. Tahu ya? Sahamnya Kasih apa Om? hati-hati kalau ada gitu kan. Nah, ini konsep reverse stock ya, konsep reverse stock. Yes. Bencana atau harapan tentunya kita analisis dari sisi perspektif yang realnya. Kejadian nyatanya seperti apa. Nah, 2020 BEX itu reverse stock dari harga 50 ke harga 500. Berarti 10:1. Kenapa melakukan itu? Ya, tentunya biasanya kan kita punya batasan psikologis. Ketika harga 50 kira-kira gimana? Udah tidur kan? Nah, itu udah tahu nih. Dari gocap, reverse stock ke gopek, terus gocap lagi gitu ya. Itu Thank you ibarat ya teman-teman. udah jatuh ketiban tangga ya Om. Ya kira-kira dikasih harapan palsu deh gitu ya. Karena sebenarnya tidak merubah dari sisi ya, dia hanya merubah harga sama lembar saham. Tapi paling fundamental apakah ini bisnisnya jalan, profitable-nya. Ya, strategi perusahaan, bagaimana dia meningkatkan quality dari sisi perusahaan, profitable-nya, rasio-rasio keuangan belum. Nah, biasanya yang dilakukan reverse stock itu adalah yang dia memperbaiki citra perusahaan karena biasanya yang terjadi sahamnya turun. Ya, Oke. Saham-sahamnya turun mendekati 50 kan nggak mau ya. Benar. Nah, dia lakukan yang namanya reverse stock. Apa dampaknya ke investor? Sebenarnya nggak ada, kayak right issue kan harus kewajiban atau opsi untuk menambah dana. Ya. Kalau reverse stock otomatis ya tentunya ya kita sebagai investor yang punya barang ya tidak melakukan apa-apa. Tidak tambah dana, tinggal lihat dari sisi perdagangannya aja. 50 ke 500. Tapi baik lagi, oke, dia ya perbaikan citra, oke. Menghindari yang namanya saham gocap, ya dilakukan. Dari 50 ke 500. Betul. Ya, udah lewat nih 2 faktor gitu kan. Terus biasanya ya setelah reverse stock itu akan diikuti dengan right issue. Nah, right issue itu kan ujungnya perusahaan minta duit lagi investor untuk dia ngembangin dana. Kalau dikembangin, kalau bayar utang, kira-kira di situ ya. Ada Betul, 3 betul. ya tujuan dari sisi reverse stock itu. 1, perbaikan citra. Yang kedua dari sisi menghindari yang namanya saham 50. Ya. Ketika 50 kan untuk stock split kan nggak bisa. Atau anggaplah untuk right issue kan untuk nambah dana lagi kan investor pasti mikir ini 50 mendekati 50 kan khawatir. Tapi Benar. kalau 500 secara psikologis kan orang ini menarik nih untuk menjadi saham gocap prosesnya lama gitu. Nah pada saat itu ya netizen kita Budiman sudah memberikan tahu ya 50 ke 500 baik lagi ke 50. Kayaknya pengalaman untuk banyak orang nih Om. Nah ya itu berarti kan ibaratnya kalau kita tidak pinter, tidak menganalisa, maka baik lagi ya kita akan masuk ke dalam jebakan Batman. Kira-kira seperti itu. Yuk pinter
bareng-bareng pinter, bareng-bareng kita analisis. Nah, di situ tujuan utamanya. Jadi tujuan reverse stock sudah jelas ya. Ada 3 hal. Ya, pertama adalah dia memperbaiki citra perusahaan. Ya, dengan cara biasanya saham-saham yang turun-turun itu akan dilakukan untuk reverse stock. Reverse stock dari misalnya dari saham 50 ke saham 500. Tujuannya apa? Nah, dengan 500 itu ya investor atraktif, investor akan kalau misalnya dikemas dalam bentuk ya red issue, nambah dana, orang masih mikir oh oke, masih oke nih. Nah, yang kedua, yang ketiga tadi ya ada tujuan strategis corporate action setelah itu biasanya reverse stock, stock split, reverse stock red issue untuk dia dana. Nah, itu jadi reverse stock itu lebih banyak sentimennya negatif. Pasti kan orang bertanya-tanya nih, ketika turun, kenapa kok harus dinaikin lagi dengan cara yang ibaratnya ya bukan fundamental perusahaan, profitability-nya diperbaiki, tetapi dari sisi ya harganya aja dan lembar sahamnya. Itu citranya lebih banyak untuk negatif. Nah, kemarin atas isunya itu ternyata hoax ya. Draftnya, suratnya di tanggal 6 sampai 7 itu ramai sekali. Kalau itu jadi, ya itu tanggal 8 ini akan dieksekusi. Makanya ramai. Ya, dari 70 sama apa teman-teman? Boleh komen di kolom chat. Ya. Kita nggak usah sebutin Om, kayaknya semuanya udah. Oh, nggak usah sebutin ya. Kasih api-api deh. Ya kasih api-api deh gitu kan. Kasih api-api kalau tahu yang jadi isu strategisnya. Nah, sekarang udah dibantah sama ya pihak otoritas, yang kedua dari sisi pihak emiten, ya. Nah, sudah kasih api-api, sudah tahu ya semuanya. Sudah Om. Akhirnya udah tahu ternyata itu ya bukan menjadi fakta material atau dokumen yang sah, hoax. Dan ini sekarang lagi diproses sama hukum sama pihak bursa. Siapa? Lagi dicari ya Om. Iya, kayak NKNK kemarin ya, ini siapa ini pembocor ini gitu kan. Benar banget. Oke, nah itu teman-teman. Jadi ini Om jadi pelajaran buat para kita nih. Kalau terima informasi mungkin dicek dulu. Kalau nggak salah kemarin tuh belum ditandatangan juga Om. Jadi ya semuanya udah ibaratnya udah wah ini udah 90% nih atau 95%, cuma tanda tangan aja. Ya belum. Iya betul. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya material banget kan. Maka ya tadi itu padahal kemarin sebelum ada isu itu dari 54 terbang ke 78. Iya, itu udah berapa persen itu 30% loh. Saya tahu ada aja gitu. Ada yang ikut nggak gitu ya, bis komen. Dan ternyata bukan gitu kan, ternyata bukan ya maka ya itu balik lagi ya. Itu tidak bisa dilakukan lagi, tidak benar. Nah, jadi bencana ataupun harapan, kalau kita bicara reverse stock, maka hampir mayoritas kita akan lihat kualitas dari sisi perusahaan, ya jangka panjangnya seperti apa, profitability on track-nya atau tidak harus dikomprehensif. Cuman banyak yang fakta-fakta, ya reverse stock itu kebanyakan sentimennya negatif. Untung juga jadi. Wah, jelas banget tuh ya. Jadi breeders, sahamologers, mungkin aku bisa simpulkan apapun corporate actionnya ya Om, kita harus teliti lagi, analisa lagi maksud dan tujuannya, terus kita harus perhitungkan lagi ya agar gak kena jebakan Batman kalau kata Om Gembong tadi ya. Netizen tepatnya ya, netizen. Oke, aku coba ini Om bacain beberapa pertanyaan ya Om yang terkait dengan tema hari ini ya. Nah, ini sebenarnya banyak yang nanya tentang saham nih Om. Mungkin kita bisa skip aja karena besok kan kita juga ada live dari saham dari BRI dan Reksa Sekuritas ya, rekomendasi. Nih, apabila kasus dari Hatsune Ichika Om. Apabila kasusnya right issue terus seperti Goto itu gimana ya tanggapannya Pak sampai 70% masyarakat? Oh mungkin saham beredarnya sampai 70% Om. Itu gimana tuh? Kepemilikannya ya? Ya. Betul. Kalau kita lihat, kita faktual ya, kita
kembali lagi ya, penyampaian nama dan semuanya itu dalam rangka educate, kita disclaimer on. Nah, biasanya kan kita beli perusahaan, betul? Ketika bisa perusahaan, maka ada pengendalinya. Siapa sih sebenarnya ownernya? Siapa pengendalinya? Manajemennya siapa? Karena kita bicara adalah kita beli perusahaan, misalnya oke, saya tujuannya untuk long term, maka saya memastikan bahwa partisipasi dari manajemen, ibaratnya kita punya nih mau ke pulau, kita naik kapal, kan kita harus tahu nakodanya, benar-benar siapa yang menjalankan itu. Apakah ada ya faktor yang dominan dia berpengaruh. Kalau dia punya perusahaan tersebut, ya kepemilikan perusahaan tersebut kan dia enak pengendalinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, cek di profile, tingkat pengendalinya masyarakat itu 70%. Ketika suatu perusahaan, ya masyarakatnya dominan, itu agak berat untuk ya secara strategis, ya pihak manajemen, pihak perusahaan itu ya bisa mengembangkan lebih sesuai on track. Kira-kira nih, kalian punya bisnis. Bisnisnya itu ya yang ownernya itu masyarakat atau orang lain 70%. Kira-kira kalian gimana? Yakin nggak? Atas manajemennya, atas kualitinya, untuk jangka panjangnya. Ya, contoh, ya kita iniin grup BBCA nih, gitu kan? Saham pengendalinya adalah PT Dwi Muria Investama Andalan, Grup Jarum, 54%. Oh. Jadi begitu dia punya kendali, ketika dia melakukan hal yang strategis yang sifatnya itu ya butuh kecepatan, butuh ketepatan, maka manajemen itu dan punya kepemilikan. Karena kamu owner gitu ya. Nah, itu akan jauh beda dengan ya 70% masyarakat. Sampai sini ngerti ya? Ini kalau kita bicara long term ya, bicara quality suatu perusahaan. Tapi kalau kita bicara harga atau ya yang ditampilkan di situ adalah semua ya price action itu selalu bicara pergerakan harga dan pergerakan momentum, technical base. Tapi kalau untuk yang sifatnya long term, biasanya saya akan memilih yang punya kapasitas, punya ownership dari sisi perusahaan tersebut. Pengendalinya dominan, bukan masyarakat. Betul. Ya, karena ada salah satu sektoral ya konstruksi ya itu 99% masyarakat. Waduh, aku langsung tahu ya gitu ya. Waduh gitu kan 99% masyarakat ibaratnya ini autopilot, ini siapa yang mengendalikan? Siapa pilot sebenarnya? Gitu. Semoga itu menjawab ya. Itu kembali lagi itu view untuk long term ya. Betul. Karena kita seperti naik di kapal, lautan itu badainya itu kan up and down-nya luar biasa. Kalau kita tahu, oke, saya trust sama kapalnya, ya, komando kapalnya clear, dia punya ownership, dia dominan, oke, ikut. Gitu, wah, jelas banget tuh dari Om Gembong ya penjelasannya ya. Mungkin Om, karena nggak terasa nih kita sudah hampir 1 jam Om berdiskusi di sesi live kali ini. Untuk kita akan rutin ya Om live setiap hari Rabu ya Om, Berry dan Reksa dengan sahamologi. Oke, mungkin aku reminder sedikit bagi para breeders atau sahamologers yang tercepat, 3 orang tercepat membuka akun RDN saat live ini berlangsung, ada hadiah langsung saldo RDN 50.000, ada plusnya Om, ada tambahannya. Free langganan sahamologi apps 2 bulan Om. Iya, itu senilai 300. Berarti udah dapat 350 ya malam ini. Tuh, kalau yang take action. Iya. Hanya dengan nonton live Om. Ditemenin nanti sama tim ya Berry dan Reksa sama tim sahamologi. Ada saya, ada Project. Benar banget. Itu siap untuk support teman-teman. Benar banget. Jadi nanti setelah jadi akunnya mau trading atau mau investasi juga nggak bingung ya Om, karena guidance dari sahamologi apps-nya juga udah super duper canggih dan lengkap ya Om ya.
Yes. Oke deh. Om Gembong, terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Pembahasannya menarik sekali nih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Om atau sudah cukup? Oke. Teman-teman, ketika bicara saham, kita bicara dari sisi perusahaan. Kita pengen invest, kita pengen trading, ya, bahwa kita benar-benar harus tahu dari sisi quality, dari sisi perusahaan, terus kita pastikan kita masuk ke dalam sekuritas yang benar-benar full support, dan enaknya di BRI itu ada saham, ada reksadana, ada obligasi, multi Betul. produk di dalam satu account. Nah saat ini teman-teman juga dapat take action-nya, ya. Yuk, ada hadiah 50.000 plus ya senilai 300.000, take action bareng-bareng, miracle happen. Mulai eksekusi, nikmatin prosesnya bareng-bareng kita, dan kita tumbuh bareng-bareng bersama BRI Dana Sekuritas. Terima kasih.